bukti di sana itu namanya bukti sekunder. Jadi bukti sekunder itu berasal dari bukti primer. Saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya ini. Itu kan di semester awal. Jadi ada juga yang mempelesetkan gitu ya. Baik hadirin, kami bisa mulai acara di malam hari ini. Ada dua jenis suara yang hari ini kita dengar, suara fakta dan suara yang mengaku pakar. Malam ini kita akan uji siapa yang bicara dengan bukti dan siapa yang hanya bersembunyi di balik asumsi. Selamat datang di DF Talk. Selamat malam hadirin, saya Atina Cahyani menemani Anda di libur akhir pekan ini. Inilah DF Talk dengan tema pakar-pakaran versus ahli digital forensik. Hadir untuk merespons polemik yang terus bergulir di tengah masyarakat terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Meski pihak Bareskrim Polri telah menyatakan klarifikasi resmi, isu ini kembali diangkat oleh Rismon Sianipar CS dan masih terus menciptakan spekulasi publik. Malam ini kita akan mengupas tuntas secara ilmiah dan profesional siapa sebenarnya yang akan berbicara atas dasar keahlian dan siapa yang hanya beropini tanpa landasan laboratorium dan metodologi forensik digital. Sudah hadir pada malam hari ini Bapak Joshua Sinambela, seorang digital forensik analis, CEO dari PT Analis Forensik Digital, forensikdigital.com. Selamat malam Pak Joshua. Selamat malam Mbak Atina. Kemudian ada Bapak Roni Teguh, seorang System Science and Informatics Researchers dengan PhD dari Hokkaido University, Jepang. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam. Ada juga Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar, merupakan former Head of DVAT Puslab 4 atau Digital Forensic Analyst Team, Pusat Laboratorium Forensik, Bareskrim Polri. Selamat malam Bapak Muhammad Nuh. Barangkali nanti menyusul hadir. Kemudian barangkali nanti juga akan hadir Bapak Ade Kurniawan, seorang Forensic Researcher ITSB dengan gelar PhD Digital Forensik dari Osaka University, Jepang. Dan kami juga sudah undangan secara terbuka kepada Bapak Rismon Sianipar, seorang pengkaji ijazah Jokowi, namun kerap kali di stasiun televisi disebut-sebut sebagai ahli forensik digital. Baik, meskipun aparat berwajib sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah tersebut asli, narasi dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo palsu masih terus bergulir. Saya akan langsung membuka pertanyaan ke Bapak Joshua terlebih dahulu. Pak Joshua, di era di mana opini viral bisa lebih dipercaya daripada hasil laboratorium, dan bagaimana nih seorang ahli digital forensik bisa membedakan diri dari seseorang yang memiliki opini keras tapi belum tentu berdasar seperti tema pada malam hari ini, pakar-pakaran, dan sejauh apa publik seharusnya bisa membedakan antara popularitas, opini, dan kebenaran digital? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Atina ya. Sebenarnya saya mau menunggu sebenarnya layar Rismon yang pertama kali nanti yang membuka acara gitu ya, menyampaikan katakanlah argumen-argumennya. Tetapi sampai sekarang sepertinya belum bersedia hadir. Tapi saya nggak tahu nih ada nama Resmana. Resmana ini Rismon atau bukan ini? Cuman dia tidak menggunakan nama resmi, ya kita anggap belum hadir ya. Tapi kalau misalnya dia merespon, saya harap sebenarnya dia dulu yang menyampaikan argumen-argumennya sehingga kita bisa mematahkan semua argumen-argumen itu. Tetapi kalau dia tidak hadir, ya nanti kita akan membongkar satu persatu ya analisis-analisis yang dia gunakan ya, yang dia buat, dan asumsi-asumsi yang mungkin diberikan oleh kelompoknya lah gitu ya. Kelompoknya ada banyak orang sebenarnya ya, tetapi mungkin mereka yang lebih agresif ya, memberikan asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu, skripsi itu palsu gitu kan. Kemudian ada juga macam-macam sampai sekarang mungkin ada banyak sekali yang akhirnya gitu ya membuat kita jadi geli sendiri gitu ya. Awalnya ijazah gitu kan, kemudian skripsi gitu kan, kemudian halaman pengesahan, kemudian tanda tangan ya, kemudian sekarang beralih ke SKS ya, jumlah SKS. Saya nggak tahu dia bisa mempertahankan bagian yang mana sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin sebagai pembuka ya, karena saya lihat di sini belum ada panelis Rismon, meskipun kita sudah undang gitu ya. Nah, saya ingin cerita dulu ya, apa yang membuat saya ikut bersuara terhadap kasus ini ya. Jadi dimulai dari postingan-postingan beberapa rekan saya, kolega saya di UGM gitu ya, yang berupaya meluruskan ya analisis-analisis yang diberikan oleh si Rismon gitu ya. Kita langsung menyebut nama ya, Rismon. Jadi rekan-rekan dosen ini mencoba menunjukkan ya bahwa analisis itu tidak benar gitu ya. Analisisnya dia itu tidak benar. Kenapa? Karena pada saat pertama kali muncul ya Rismon menganalisis ijazah Jokowi, dia pertama kali meyakini kalau gambar ijazah itu palsu, gitu ya.
gambar ijazah yang ditunjukkan sebuah media kalau nggak salah, fotokopinya malah gitu ya, itu palsu. Awalnya begitu. Dari mana? Dari fontnya gitu ya, kemudian dari nomornya gitu ya, nomor ijazahnya kok nggak lengkap ini gitu kan, nggak ada fakultasnya gitu kan, karena dibandingkan dengan kalau nggak salah satu kolega saya yaitu Pak Bambang Prastowo ya, jadi ijazah Jokowi dengan ijazah Bambang Prastowo, yang dianalisis dia apa? Pertama, nomornya nggak ada karena memang di fotokopian mungkin ketutup gitu ya, sehingga tidak muncul. Itu yang pertama kali dianalisis. Kemudian nomor fakultasnya kok nggak lengkap, beda dengan Pak Prastowo, ada nomor MIPA-nya gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan Fakultas Kehutanan. Ternyata zaman itu ya, ijazah ya, setiap fakultas itu nyetak masing-masing. Ya, jadi makanya berbeda. Fakultas A, fakultas B, fakultas C, ya 40 tahun yang lalu itu berbeda. Ya, sehingga memang ada template-nya, tetapi tidak sama persis gitu ya. Ya, mereka diberikan kewenangan masing-masing mencetak setiap fakultas. Jadi bukan terintegrasi dalam sebuah level universitas sehingga tidak seragam pada saat itu. Nah, itu yang pertama kali dimunculkan dia, sama dia menganalisis fontnya ya. Awalnya font ijazah pun itu dianggap dia tidak mungkin ada font Times New Roman yang ada di ijazah itu bisa dicetak zaman itu gitu. Padahal udah kelihatan itu cetakan bukan cetakan dari printing ada komputer gitu ya, bukan cetakan digital ya, tetapi itu cetakan dari percetakan yang zaman itu punya teknologi yang sudah sangat jauh ya. Kita bisa melihat buku-buku zaman dulu ya, zaman dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an. Ya, buku-buku sudah sangat modern. Percetakan, bukan printing, bukan komputer, bukan Microsoft gitu ya. Nah, dia kan membayangkan hanya menggunakan teknologi Microsoft-nya dia. Yang mungkin dia baru tahu adanya komputer ya zaman itu hanya Microsoft. Jadi teknologi printer zaman itu hanya seperti itu gitu ya. Padahal dunia percetakan sudah sedemikian canggih ya. Zaman dulu banyak juga ya percetakan itu mengadopsi ya, menggunakan template, menggunakan rugos namanya ya. Kemudian inilah ya yang dijadikan template ditransfer ke dalam namanya plat offset ya. Nah, ini sering sekali ya banyak percetakan yang sudah menggunakan teknologi itu zaman dulu. Nah, memang zaman itu ya percetakan itu mahal. Jadi tidak semua mahasiswa ya menggunakan percetakan yang cukup mahal ini pada saat itu. Nah, ini dari informasi yang kita dapatkan dari berbagai alumni-alumni yang seangkatan kurang lebih sama dengan Pak Jokowi ya. Nah, kemudian apalagi yang dianalisis dia ya, kembali ke skripsi gitu ya, skripsi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya, huruf besar, huruf kecilnya sudah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok, ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari situ sebenarnya sudah ketahuan kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer gitu ya, berbasis komputer menggunakan printing, tetapi dia menggunakan cetakan. Dan itu juga setelah kita lakukan, saya sendiri ya melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya, jadi saya ingin melihat semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Akhirnya saya dipersilahkan, silakan mas ya. Saya minta izin dulu, kemudian saya datang ke perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, 79 sampai tahun 80 sekian ya. Nah, yang saya temukan apa ya? Saya membandingkan skripsi yang ada, karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu, saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya gitu ya. Nah, saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya ya. Pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana ya. Saya menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas
kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya, ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana. Dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar, bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah fontnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Seforensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak karena dia tidak berwenang untuk itu, ya. Nah, ini yang harus dipastikan, ya. Dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar. Ya, kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Kita nggak boleh menerima orang memeriksakan, tolong periksakan handphone istri saya atau tolong periksakan handphonenya orang lain dan seterusnya, nggak bisa. Kita nggak berwenang melakukan itu. Kita pastikan kita memiliki otorisasi dari pemilik, pengguna dan seterusnya, atau dari penyidik yang sudah menyita. Ya, kalau sudah disita otomatis mereka memiliki otorisasi dan seterusnya. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya dalam pertanyaan-pertanyaan oleh penyelidik mungkin ya di Polda Metro Jaya pada saat kemarin mungkin ya, sehingga dia kok bisa menanyakan otorisasi, dan itu memang jelas kalau dia melakukan kajian ilmiah atau pemeriksaan digital forensik. Ya, tapi kalau kajian ilmiah yang lain juga dia harus butuh juga sebenarnya ya izin ya, ketika dia memeriksa ijazah orang lain dan seterusnya gitu ya, atau datang ke fakultas gitu ya memeriksa. Kalau saya sih tidak melakukan pengujian apapun ya, termasuk ke ijazahnya dia. Saya nggak meneliti apapun di ijazahnya dia. Saya hanya melakukan namanya verifikasi atau klarifikasi kredensial akademik dari seorang Rismond. Nanti saya tunjukkan email saya, ya. Apa email saya yang saya kirimkan dan apa jawaban dari mereka. Cukup itu saja. Saya nggak ngulik-ngulik. Meskipun kalau dikulik, ada YouTuber yang sudah mengulik, itu ketahuan banget, gitu ya, bahwa itu palsu banget, gitu ya. Beda banget dengan ijazah-ijazah yang resmi lainnya, gitu ya. Nah, itu mungkin ya terkait ijazah ya. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain. Kita mungkin saya coba lihat dulu ya, apakah ada yang lain. Oke, silakan ya. Mungkin Mbak Atina ada pertanyaan yang lain. Ya. Tapi apa nih yang bisa membedakan gitu ya, ahli forensik digital dengan seseorang yang menyebut dirinya seorang ahli forensik digital, walaupun kita nggak tahu gitu ya metodologi yang dipakai itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Nah, ini bagaimana publik bisa menilai seorang itu adalah ahli forensik digital dengan seseorang yang melabeli dirinya seorang forensik digital? Baik ya. Jadi siapa saja sih ahli forensik digital ya?
yang disebut ahli itu adalah orang-orang yang berpengalaman, ya, berpengalaman dan diakui pendapatnya, diakui penelitiannya dan digunakan untuk membuat keputusan di pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya Rismond menganggap dirinya sudah ahli gitu ya, padahal setahu saya hanya dua, ya, hanya dua kasus yang ditangani dia, ya, sementara ini dan itu pun dari pihak penasihat hukum, ya, jadi bukan dari dari law enforcement gitu ya. Yang pertama adalah kasus Jessica Mirna, ya, dia diundang oleh PH dari Jessica gitu ya. Yang kedua kasus apa satu lagi? Vina ya kalau salah ya, Vina. Nah, yang menarik sebenarnya teman-teman pengacara dari Vina ini sebenarnya menghubungi saya lebih dahulu sebelum menghubungi Rismond. Artinya mereka lebih percaya kepada kita sebenarnya. Tetapi saya tolak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang saya forensik gitu ya. Saya hanya dimintain pendapat ya terkait dengan hasil lapor yang sudah ada dan tidak ada data-data pembanding atau bukti yang mau digunakan untuk memverifikasi ya hasil-hasil tersebut. Jadi saya menolak. Dan akhirnya ternyata mereka menggunakan Rismond. Nah itu, hanya dua itu yang saya tahu. Nah, Anda bisa melihat nanti, atau teman-teman yang ada di sini, itu bisa melihat siapa sih ahli-ahli digital forensik yang benar-benar digunakan di pengadilan, benar-benar digunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan. Anda bisa melihat di putusan 3 Mahkamah Agung KUID. Carilah namanya. Ya. Kalau Anda bisa cari nama Rismond dan ketemu, wah berarti dia beneran ahli. Tapi kalau nggak ketemu, otomatis ya belum bisa dianggap ahli. Kenapa? Karena pendapatnya sama sekali nggak digunakan di pengadilan. Dari situ sebenarnya kelihatan bahwa bagaimana dia melakukan analisis, bagaimana dia memberikan pendapatnya, dan bagaimana ya akhirnya putusan sidang itu dilakukan, gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu contohnya ya. Kemudian apa juga kriteria ahli sebenarnya? Ya ahli ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, terutama SOP (Standard Operation Procedure). Dalam menganalisis bukti-bukti digital gitu ya, karena ini kan bukti-bukti digital karena hubungannya dengan ahli digital forensik. Meskipun sebenarnya kasus yang kita diskusikan ini nggak ada hubungannya dengan digital forensik gitu ya. Tetapi oke lah ya, kita ingin meluruskan ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital. Kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani, ya ada capnya atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismond misalnya. Ya, kita bisa bandingkan bagaimana ya ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain. Ijazah Rismond sama nggak dengan lulusan yang lain, misalnya gitu ya. Itu hanya untuk membandingkan saja. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Kenapa? Karena dokumen ini bornya sudah fisik, bukan born digital. Tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Nah ini yang kesalahan salah kaprah lah saya katakan ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan FastNet dan seterusnya gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya, apalagi ditambah asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan ya, mudah-mudahan cukup waktunya secara teknikal ya. Kira-kira begitu Mbak Atina, silakan. Tapi Pak Joshua, saat ini ada fenomena nih, di mana pendapat ahli itu menjadi kurang penting di internet, ya, atau bisa sering disebut dengan post-truth atau fenomena post-faktual. Biasanya digunakan untuk menggiring polarisasi opini atau emosional dari para netizen, sehingga itu cepat sekali viral. Nah, menurut seorang ahli forensik digital seperti Pak Joshua, bagaimana publik menilai hal-hal yang sifatnya cepat sekali viral karena terpolarisasi opini dengan emosi? Bagaimana, Pak? Iya. Jadi memang fenomena post-truth itu sangat sangat nyata sekali ya. Di kasus ini apalagi gitu ya. Di kasus ini kita bisa melihat ya bagaimana seorang akademisi membuatkan analisis-analisisnya masing-masing, padahal gitu ya, padahal ada lembaga resmi yang sudah menyatakan bahwa itu asli, katakanlah ya.
Sehingga apa? Opini-opini yang dimunculkan itu mendelegitimasi lembaga-lembaga ini. Ini sudah menjadi apa istilahnya ya, kebablasan gitu ya. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang ini bahwa ya asumsi itu tidak bisa menjadi bukti, bahwa pendapat-pendapat orang-orang tersebut ya tidak bisa menjadi bukti ya. Bukti yang resmi itu adalah bukti yang dihasilkan ya menggunakan prosedur yang ketat ya. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim, katakanlah mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti ya dari fakultas gitu ya, dari teman-temannya satu angkatan dan seterusnya dan membandingkan secara ilmiah di laboratorium ya yang sudah memiliki standar internasional ya. Nah, itu saja masih dibantah lagi gitu ya. Nah, saya yakin bahwa siapapun nanti yang menghasilkan ya penelitian-penelitian secara ilmiah tersebut pasti akan tetap dibantah karena mereka sudah ya tadi sudah memiliki apa namanya ya semua pendapat yang berbeda dengan mereka pasti akan ditolak, intinya begitu ya. Tapi kita akan berusaha lah ya, berusaha nanti kita coba menganalisis juga nanti pendapat-pendapat mereka yang ada di media sosialnya. Saya sudah membuka nih, ada X-nya Rismon, ada YouTube-nya Rismon. Saya coba akan mengupas satu persatu ya. Silakan. Baik Pak Joshua, kita pindah ke Pak Roni. Mungkin Pak Roni. Ya, Baik Pak, saya mau bertanya, kalau kita ini sekarang hidup di era di mana viral bisa mengalahkan valid nih Pak, apakah artinya keilmuan sudah tidak lagi relevan di dalam ruang publik? Ya apalagi Pak Roni ini lulusan Jepang sama-sama ya, sepertinya pihak Rismon ini juga katanya lulusan Jepang gitu ya Pak. Bagaimana Pak Roni? Ya, di publik biasanya kan bagaimana sains itu menjadi policy, menjadi sebuah kebijakan. Jadi di publik itu biasanya end user. Jadi end user masyarakat itu kan sudah menerima dari penelitian-penelitian yang jangka panjang, kemudian waktunya lama sehingga tervalidasi, kemudian direview dan tervalidasi baru bisa digunakan. Nah, bisa Anda bayangkan masyarakat kalau ada satu penelitian kemudian langsung disebar ke masyarakat, kita tidak tahu errornya seperti apa, kita tidak tahu tingkat validasinya seperti apa, sehingga analisisnya pun belum tegak gitu. Nah, terkait dengan masalah yang terjadi sekarang, itu kan terlalu cepat untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi selalu mengambil keputusan bahwa itu salah, bahwa itu adalah misalnya yang terjadi adalah palsu. Sementara itu kan harus dicek lagi dengan metode lain supaya apa? Supaya kita mendapatkan mana yang tingkat akurasinya yang paling bagus, mana tingkat yang bisa mengurangi tingkat error terjadi dalam lingkungan publik gitu. Nah, contoh yang kemarin yang saya agak terganggu sedikit dengan sebentar dia Rismon ini bicara tentang ilmiah dan ilmiah. Sementara metodologi yang dia lakukan itu lompat cara berpikirnya. Sebentar ke sini, sebentar ke sana. Sementara penelitian ilmiah itu adalah dia hal yang general dulu, kemudian dia menempatkan suatu nilai kebaruan, kemudian dia perbarui lagi sampai dia akhirnya memutuskan bahwa itu sesuatu yang bisa kita implementasikan. Nah, contohnya misalnya gambar yang ijazah. Nah, saya tanya Joshua kemarin, Mas Joshua, kata Mas Joshua, gambar yang sudah dipoto itu tidak bisa dijadikan digital forensik. Tapi menurut saya itu bukan bagian digital forensik, tetapi bagian dari computer vision. Nah, pengolahan citra namanya. Nah, saya kan bekerjanya di remote sensing, jadi di gambar satelit untuk mendeteksi kebakaran hutan, untuk mendeteksi misalnya menggunakan drone untuk mendeteksi ada primata di atas di bawah pohon itu. Nah, jadi bagaimana foto yang ijazah itu ada informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi kita abaikan dulu digital forensiknya, tetapi kita mencari informasi apa saja yang ada terkandung di gambar ijazah tersebut. Contohnya kemarin katanya capnya itu warna merahnya tidak menempel di warna hitam. Nah, cara yang paling simpel adalah menggunakan aplikasi yang pengolahan citra biasa aja, menggunakan tone mapping, kemudian color, kemudian tone mapping, menggunakan algoritma Fatal et al. 2002, itu kelihatan garisnya. Garis merahnya itu melintas di antara gambar tersebut. Terus yang kedua, katanya RGB itu red, green, and blue-nya itu dalam pixelnya itu mereka Rismon tidak bisa mendapatkan warna merahnya, yang ada warna hitamnya. Sepertinya Pak Rismon tidak memahami teori warna tentang warna hitam deh. Warna hitam tuh RGB-nya kan 0000.
Sewaktu kita kasih variasi RGB, itu akan kelihatan antara warna gradasi, warna hitam dan warna merah di atasnya. Nah, baru kita konfirmasi bahwa kalau itu capnya itu menempel di gambar yang transparan, kemungkinan besar ininya tidak akan kelihatan. Tapi itu kan foto jenis tahun 80-an. Jenis tahun 80-an itu dia menyerap warna merahnya di gambar warna hitam. Jadi ada, makanya prosedur forensik di Polri itu sudah benar. Mereka berdasarkan perilaku atau metode ilmiah. Jadi standarnya adalah SOP. Apa yang dilakukan, langkah-langkahnya, mencocokkan, kemudian membandingkan, sehingga mereka menemukan atau memutuskan bahwa ijazah ini sama dengan ijazah yang lain. Nah itu keputusan itu sudah dinyatakan analisis tegak, artinya sah secara image processing. Nah tinggal nanti digital forensiknya di bagian kawan-kawan yang memang menganalisis secara analog. Mungkin gitu Mbak Antina. Baik. Narasi yang beredar ya Pak di luar sana, yang diungkapkan oleh Rismon dan timnya itu kan tidak seperti itu ya Pak. Dan ini malah mereka justru diundang di stasiun-stasiun televisi. Kita bisa lihat mungkin hampir setiap minggu kita lihat mereka di acara berita. Nah, apakah Anda melihat para akademisi dan ilmuwan saat ini tidak cukup vokal nih Pak, atau justru malah cenderung diam melihat informasi berkembang liar di luar sana? Jadi gini, forum ilmiah itu ada tempatnya. Jadi tempatnya itu bertemu dengan orang yang sama, yang sebidang. Nah, kalau ada kita bicara tentang image processing, tentang deep learning, tentang kecerdasan buatan, diberi ke masyarakat, kemudian ada persamaan-persamaan matematika di situ dan sebagainya. Informasi ini kan bias. Jadi tinggal diberi satu keputusan bahwa ini palsu atau ini berbeda, mereka akan tertanam di pikiran bahwa oh sudah ini benar gitu. Padahal secara ilmiah atau secara metodologi keputusan itu tidak bisa serta-merta langsung memutuskan bahwa ini palsu atau tidak. Tidak bisa seperti itu. Jadi ada forumnya. Nah, forum itu ada guru-guru besar, ada dokter-dokter, ada master, ada masyarakat komunitas, ada masyarakat yang lain yang memang mencintai satu bidang-bidang tertentu, walaupun dia tidak kuliah dalam bidang yang sekarang dikerjakan, tapi mereka punya pemahaman, punya hati untuk melihat bahwa oh ini informasi benar. Kemudian cara berpikirnya tertata rapi, artinya berurutan, bukan lompat sana lompat sini, sehingga kita dibuat bingung untuk bahwa ini hasil penelitian kok seperti ini yang terjadi di televisi. Sebentar-sebentar yang keluar adalah ilmiah, sebentar keluar adalah ilmiah. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata aja, kita lihat aja televisi sederhana aja bahwa itu sudah menyerang sesuatu yang sebenarnya dasar ilmiahnya itu di baliknya tersebut. Tetapi itu omong kosong semua menurut saya pribadi. Baik, kita ke Mas Joshua, Mas. Forum-forum semacam ini, apakah bisa membantu untuk meluruskan opini publik mengenai hal-hal yang liar berkembang di luar sana? Iya Mbak Atina. Jadi sejak awal bulan Maret saya coba tunjukkan chattingan saya sama Rismon ya. Bentar saya biar kelihatan karena saya tunjukkan di background saya ya. Oke. Ini kelihatan ya. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya ya. Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, orang lain dulu ya gitu ya. Karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Lai soal temuan Lai terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke Lai, nanti lagi jetir gitu ya. Kemudian siap Lai, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lai ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lai, berencana mengundang Lai di forum kami ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya. Secara online via Zoom ya. Banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lai gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya. Jika Lai bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lai tersebut, termasuk teman saya Bang Mopral. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya.
Oke lah ya, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini ya, sebagai bahan analisa tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya, bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan, bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josurutben.com judulnya "Benarkah ijazah Jokowi palsu?" Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya, bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan lain juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya gitu ya. Oke lah ya, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman gitu kan. Nah dia jawab, saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah lucunya, ya ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya, nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama, di mana dia kalah gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor eWriteSoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini, nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke, sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu kan. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik, ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah dia cuma jawab seperti ini, tidak ada scaling, artinya naskah Super Semar itu judul ukuran fonnya lebih besar segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata percetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu ya. Nah kemudian ada alasannya lah, oh saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah ya, mungkin kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah ya, saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20 sudah ada jadwal lah ya, saya tanyakan lagi begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM ya. UGM polemik ini dijawab sama UGM ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD ya, fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain. Ya, ini sudah kita upayakan dari awal ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua ya ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu 2 ya, karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2 ya. Nah inilah foto-foto yang saya kirimkan ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah ini video-video saya, dan video-video inilah yang disalahgunakan dia ya untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu ya. Nah, saya coba
balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DVS ya. Termasuk, nah ini ya, ini yang saya katakan percetakan perdana ya. Jadi batas pembatas buku ini sama semua seragam ya, semua yang dari perdana ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu adalah fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa oh ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya, jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah sehingga tidak valid lah ijazah itu. Nah, padahal dia nggak tahu gitu ya bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi. Ya, skripsinya itu masih berupa apa namanya kertas ya, kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya, ada orang yang punya uang lah istilahnya. Uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu. Ya. Itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan, dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan, dan seterusnya. Ya, sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik. Ya. Nah, itulah yang dibuat dia, yang membuat dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya, gitu ya, secara logika, gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama, itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis, ya, bagi orang-orang ini, ya, pakar-pakar tersebut. Ya. Nah, kemudian apa nih, Mas Joshua, batas-batas yang membedakan antara metodologi ilmiah yang benar dan asumsi personal yang dibungkus seolah-olah menjadi ilmiah? Kemudian mungkin nanti kita bisa berpindah ke Pak Nuh karena namanya sudah disebut-sebut di chat WA. Iya, jadi gini. Seperti yang saya sudah tulis sebenarnya dalam artikel saya di blog saya, gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya, dia tidak membandingkan yang lain, dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar, ya. Pada saat dia dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya, ya. Sebelum tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas, mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik, itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri, baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet, data-data yang saya kirimkan. Ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu. Ya. Oke. Baik, barangkali ke Pak Nuh. Selamat malam, Pak Nuh. Baik, Pak Nuh. Publik kita nih sekarang terbiasa, Pak, menyebut kata-kata bukti digital, hanya karena melihat foto, ya, foto blur milik orang lain atau mungkin tangkapan layar yang katanya aneh. Gimana nih, Pak? Ya, selamat malam semuanya.
Mbak Atina, Bang Jo. Saya Ya, selamat malam, Pak. undang sama Bang Jo itu awalnya saya tolak. Kemudian cuman dalam benak kami berdua, selain saya silaturahim sama Bang Joshua, saya juga pengen memberikan sedikit literasi tentang digital forensik supaya masyarakat Indonesia itu tidak menganggap digital forensik itu gampang sekali, menyebut dirinya ahli tapi tidak ada pengalaman. Jadi seperti ini, Mbak Atina, tidak boleh ada ahli menyatakan dirinya sebagai ahli menyetir mobil tanpa ada praktek pengalaman menyetir mobil. Atau tidak boleh ada orang yang menyatakan dirinya ahli berenang tanpa ada praktek berenang. Bahaya tenggelam atau nabrak gerobak bakso. Jadi artinya sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE bahwasanya ahli itu harus memenuhi 2 syarat. Akademis dan praktis. Hanya ada 2 kalau Undang-Undang ITE. Kalau bahasa guyonan kita sama Bang Joshua itu, kalau kita ngacu Undang-Undang ITE itu akademis praktis. Jago teori, jago juga prakteknya. Jadi tidak hanya dia sekedar jago teori, dia jago teori menyetir mobil, dia jago teori berenang, tapi tidak ada praktek menyetir mobil, tidak ada praktek berenang. Tadi sempat disinggung sama Pak Joshua. Nggak bisa, nggak boleh. Ditolak sama Undang-Undang ITE. Jadi harus ada pengalaman prakteknya. Pertanyaannya, apakah seseorang itu sudah punya pengalaman melakukan pemeriksaan digital forensik? Kalau dia belum, ya bisa gitu. Bahaya. Kasihan rakyat Indonesia, kasihan masyarakat Indonesia yang hanya dari sekedar teori, kemudian dia salah di dalam melakukan statement. Saya kasih contoh gini. Tadi sempat disinggung sama siapa ya? Sama Bang Joshua tadi saya sempat menyimak. Itu tentang ELA, Error Level Analysis. Saya juga menyimak, Resmond ngomong ELA, Roycer yang ngomong ELA. Gini, ELA itu suatu metode yang digunakan untuk melihat apakah ada objek yang disisipkan di dalam suatu file JPEG. Saya ulangi ya. ELA atau Error Level Analysis itu adalah salah satu metode pemeriksaan yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek yang disisipkan dalam suatu file JPEG. Loh, kok bisa? Karena dengan sistem ELA, file JPEG itu akan dikompresi ulang dengan tingkat kompresi yang sama. Nah, ketika dikompresi ulang dengan metode ELA, maka objek itu akan terlihat berbeda. Warnanya lebih berbeda, biasanya lebih terang. Sehingga kita bisa mengidentifikasi lewat ELA itu, oh ya, ada objek yang diedit atau yang disisipkan di dalam file JPEG itu. Namun ELA ternyata punya keterbatasan. Ketika satu file JPEG itu dilakukan kompresi berulang-ulang, maka nggak ada lagi ELA, nggak bisa. Dia hanya polos. Karena tidak bisa lagi mengidentifikasi adanya objek yang disisipkan itu. Atau ELA tidak bisa kita gunakan untuk melihat pada hasil foto terhadap suatu objek. Misalnya gini, ada HP-nya Bang Jo, HP-nya Bang Joshua itu saya foto. Nah, fotonya itu difoto lagi. Maka itu nggak bisa berlaku gitu. Misalnya gini juga. Atau ijazah deh yang lagi heboh saat ini. Ijazah difoto misalnya. Itu nggak bisa ELA. Saya ulangi ya, ijazah difoto. Nah, fotonya ijazah itu kita lakukan ELA, nggak bisa. Kenapa? Karena objek yang disisipkan itu tuh nggak ada, bukan hasil file JPEG gitu, bukan dari produk digital. Ijazah itu adalah produk analog. Pendekatan untuk produk analog adalah dokumen forensik, bukan digital forensik. Sama kayak gini, Mbak Atina, kalau kita melakukan pemeriksaan uang palsu misalnya, itu produk analog uang palsu itu. Kemudian kita foto. Nah, fotonya itu kita lakukan ELA, yang nggak bisa gitu. Pemeriksaan uang palsu pendekatannya adalah ya dokumen forensik juga. Nanti benang pengamannya, segala macam security-nya di uang palsu itu. Kalau dokumen ijazah itu ada misalnya serat kertasnya. Kalau misalnya tintanya mau kita periksa juga bisa, tekanannya juga bisa, stroke di tanda tangan juga bisa. Bahkan di laboratorium forensik Polri itu ada namanya alat VSC, Video Spectral Comparator atau comparison. Itu dengan mikroskop yang canggih, maka juga akan bisa dilakukan pemeriksaan yang tadi sempat disinggung sama Pak Roni tentang red, green, blue, RGB. Itu bisa gitu. Tapi harus langsung ke ijazah analognya, ijazah aslinya, ijazah question dokumennya gitu. Nah, sebentar saya lihat lagi catatan. Oh ya, sempat disinggung tadi sama Mbak Atina dan Bang Joshua tentang kompetensi. Nah, ini asik sekali nih kompetensi. Apakah Mbak Atina bisa dengan sendirinya mengaku sebagai ahli digital forensik? Misalnya kayak gitu. Apakah seseorang ataupun Resmond ataupun Roy Suryo bisa menyatakan dirinya ahli forensik? Itu sebenarnya sudah diatur di dalam
SKKNI kalau kita mengacu. SKKNI itu mengatur kompetensi seseorang itu ditentukan 3 hal. Knowledge, skill, attitude. Ada 3. Saya ulangi ya. Knowledge, skill, attitude. Jadi kalau ada orang yang mengakunya ahli digital forensik, dia harus punya knowledge-nya, pengetahuannya. Namun pengetahuan ini adanya di dalam kepala. Kita nggak tahu gitu, knowledge itu. Apakah Bang Joshua punya knowledge yang dalam? Kita nggak tahu, karena itu ada di dalam kepala. Bagaimana kita bisa tahu? Ada 2. Ketika dia berbicara dan ketika dia menulis, mengeluarkan produk hasil pemeriksaannya atau bukunya atau jurnalnya. Baru kita tahu bahwasanya, oh, dia punya knowledge yang dalam. Tapi kalau dia tidak ada karya tulisnya, terus tidak ada juga di dalam pembicaraannya knowledge yang dalam, ya kelihatan. Kemudian skill. Skill itu adalah keterampilan ketika dia mengulik. Jadi kalau bahasa kita tuh sama teman-teman itu mengulik. Ketika dengan berbagai aplikasi, operating system, Windows, Linux, kemudian coding misalnya, itu skill. Kemudian attitude. Nah, ini attitude ini tadi sempat disinggung sama Pak Roni, juga sama Pak Joshua. Attitude-nya adalah integritas. Sikap kerja. Integritas itu artinya apa? Tidak boleh kita itu tidak independen. Harus independen. Menyatakan 2+3 adalah 5. Itulah integritas. Tidak bisa dibeli. Misalnya, karena ada yang bayar 2+3 jadi 6. Atau 2+3 jadi 4. Nggak bisa gitu. Karena saya benci sama seseorang. Oh, karena saya suka sama seseorang. Saya rubah 2+3 tidak lagi 5. Bisa jadi 6, bisa jadi 4. Itu juga nggak boleh. Yang selain integritas itu adalah sikap kerja. Itu kaitannya dengan profesionalitas. Kita harus profesional. Jadi dengan knowledge dan skill, kemudian kita tuangkan di dalam produk pemeriksaan kita itu profesional. Kemudian kompetensi juga tadi yang sempat saya singgung itu adalah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE tadi jadi ada, masih ingatkah, ada namanya akademis dan praktis. Jadi kalau kita gabung Mbak Atina dan teman-teman semuanya, seseorang bisa dibilang punya kompetensi digital forensik kalau dia punya 5 hal. Punya knowledge, punya skill, punya attitude, punya akademisnya, dan juga punya praktisnya. Kalau misalnya orang itu nggak punya, nggak ada background pengalamannya, praktisnya nggak ada, kemudian skillnya juga nggak ada, ya jelas dia bukan ahli. Jelas bukan ahli. Itu udah diatur. Kalau kita ngomong tadi yang kompetensi itu adalah knowledge, skill, attitude, itu dipakai di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Kemudian kalau Undang-Undang TI itu lebih payung hukum positif lagi, ada legalitasnya, ada akademis dan praktis. Jadi harusnya seseorang itu tidak boleh dengan sendirinya mengaku-ngaku sebagai ahli digital forensik kalau dia belum memenuhi 5 hal ini. Aneh gitu. Kalau hanya sekedar menilai hasil karya itu nggak bisa juga gitu. Jadi kalau misalnya praktek itu, dia tadi sempat disinggung sama Bang Joshua, betul-betul menghandle evidence. Bukan menilai hasil kerja Bang Joshua, bukan menilai hasil kerja Pak Roni, atau menilai hasil kerja saya, tapi betul-betul evidence dia pegang, maka dia akan tahu bagaimana pemeriksaan itu sedang berlangsung. Kalau dia nggak berani memegang evidence, tandanya bukan ahli, nggak punya skill. Kalau misalnya dia bilang, oh saya ahli nyetir mobil, ya udah coba kasih mobil, dia nggak mau, ya kalau gitu bukan ahli mobil, bukan ahli nyetir, hanya teori talk gitu. Nah gini, masalah praktek. Saya sempat ditanya sering kali dulu, Pak Nuh, bagaimana orang itu kita yakin dia itu memang ahli digital forensik atau tidak? Secara teknikal, tadi kan secara umum, Mbak Tina. Secara teknikal itu, saya bilang, coba aja tanya 3 hal. 1, red protect. 2, forensic imaging. Yang ketiga, hash. Tanya itu 3 hal itu. Kalau dia bisa jawab 3 hal itu, iya, dia memang punya pengalaman pemeriksaan digital forensik. Betul ya Bang Joshua, kan itu kan dulu saya sama Bang Joshua tuh sering diskusi tentang itu. Jadi 3 hal itu dasar banget, itu teknikal. Jadi yang tadi kan masih umum tuh Mbak Atina yang knowledge, skill, attitude, akademis, praktis. Nah, kalau misalnya mau teknikal lagi, kalau misalnya ada Rismon yang datang, misalnya Rismon datang, tanya sama Rismon, tahukah dia tentang red protect? Memproteksi penulisan, karena itu penting sekali. Kita tidak boleh menghandle evidence kalau itu tidak ada red protect, karena nanti akan ada perubahan di dalamnya. Bisa hardware, bisa software, red protect. Forensic imaging, tanya sama dia, tahu nggak dia forensic imaging? Kalau dia ngomong tahu, jelaskan bagaimana proses yang berlangsung di dalam kegiatan forensic imaging, karena itu sangat dominan sekali, pelajaran yang mendasar bagi siapapun S1, S2, S3 ataupun kursus, kalau dia mau belajar tentang digital forensik. Itu nanti dikasih pengalaman itu, pengalaman red protect dikasih, pengalaman forensic imaging dikasih, dipandu sama instrukturnya, baik itu Windows ataupun Linux.
Kalau misalnya Rismon tidak bisa menjelaskan forensic imaging, retrotek, gugurlah dia. Karena dia nggak punya pengalaman. Forensic imaging itu, kalau di ISO 27037, itu ada namanya kegiatan, itu ada 4 hal di ISO 27037. Nah ini juga kaitannya jadi ilmiah. Jadi juga sempat ditanya, ilmiah itu gimana sih? Ah ini asik juga nih. Ilmiah itu harus ada standarnya. Kalau tidak ada standar, nggak ilmiah. Gitu. Sama kayak gini deh, kalau di agama tuh standarnya apa sih? Oh ya ada mazhabnya, ngikutin mazhab apa? Atau di agama Islam tuh ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Harus ada standarnya, ada pijakannya, ada payung hukumnya. Oke. Di dunia internasional supaya memiliki perspektif yang sama tentang digital forensik, makanya diatur di dalam satu standar internasional namanya ISO 27037. Guidelines of Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence. Jadi diatur di sana ilmiah itu. Jadi kalau misalnya Rismon ngomong ilmiah, tanya standarnya apa? Nggak boleh subjektif. Kalau misalnya, oh ini menurut saya, ya belum tentu. Kalau menurut Rismon ilmiah, belum tentu menurut Bang Jo itu ilmiah. Makanya harus ada standar yang sama. Dipakai di seluruh dunia, gitu. Standar itulah namanya ISO 27037. Paham nggak dia? Tanya, gitu, ilmiah itu gimana. Kalau misalnya kita ngomong ISO 27037, telak sekali, Mbak Atina dan teman-teman. ISO 27037 ngomong, menyatakan, eksplisit, jelas sekali di sana, bukan implisit. Pemeriksaan harus berasal dari original source. Saya ulangi ya. Pemeriksaan harus berasal dari original source, sumber yang sesungguhnya. Tidak boleh yang bukan dari original source. Contohnya gini, misalnya di internet ada capture WhatsApp Bang Joshua sama Pak Roni. Kemudian saya disuruh periksa. Saya tolak. Itu capture. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya diminta periksa capture WA yang ada di internet antara Bang Joshua sama Pak Roni, saya tolak. Saya harus minta original source-nya. Sumber yang sesungguhnya. Nah, original source misalnya itu dari hard disk ya, yang simple. Maka hard disk itu akan dilakukan kegiatan forensic imaging. Nanti hasilnya adalah image file. Identiknya nanti dilihat dari nilai hash, verifikasi nilai hash. Makanya 3 hal dasar tadi itu penting sekali untuk mengetahui apakah orang itu memang benar-benar peneliti atau pemeriksa digital forensik atau ahli digital forensik atau abal-abal. Kalau dia tidak bisa menjelaskan 3 hal dasar tadi, ya abal-abal kalau bahasanya Bang Joshua, pakar-pakaran gitu ya. Dia harus paham 3 hal tadi, dasar banget, teknikal banget. Jadi saya sama kayak Bang Joshua, kalau kita mulai digital forensik itu sama instruktur, dosen, itu dikenalkan. Yang namanya retrotek dikenalkan, yang namanya forensic imaging dimainkan, yang namanya apalagi tadi itu hash, itu juga dikenalkan, bagaimana kita memverifikasi nilai hash. Kembali lagi ke ijazah. Kalau ijazah itu bukan dari original source, ya patah. Jadi, gini, saya sering kali dulu itu waktu di kasus tadi sempat disinggung juga sama Bang Joshua kopi sianida. Nah ini ada cerita juga nih. Dulu September 2016 ketika Rismon itu hadir sebagai ahli dari pihak PH, saya waktu itu sedang ngajar. Kemudian saya ditelepon sama jaksa penuntut umum JPU. Pak Nuh, ini dari pihak PH mau sidang konfrontasi. Oh ya boleh, saya bilang nanti saya datang. Apakah sudah persetujuan majelis hakim? Sudah Pak Nuh. Oh ya udah, saya datang. Datanglah saya siang. Kayaknya setelah sholat zuhur itu saya datang ke sana. Bagi kita sebagai ahli digital forensik, pemeriksa digital forensik, pemeriksaan ulang itu hal yang lumrah, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya saya periksa satu hard disk, kemudian diperiksa ulang sama Bang Joshua, itu nggak ada masalah. Atau Bang Joshua periksa satu handphone, kemudian saya periksa ulang, itu juga nggak masalah, itu lumrah di dalam digital forensik. Saya sampaikan, kalau memang mau pemeriksaan ulang di dalam sidang konfrontasi tadi, harusnya pendekatannya apple to apple. Apple to apple itu ada 3 persyaratannya. Sampel ujinya sama, metodologi ujinya sama, peralatan ujinya sama. Saya ulangi ya, sampel ujinya sama, metode ujinya sama, kemudian peralatan ujinya sama. Itu yang paling bagus. Meskipun dilakukan oleh 2 orang yang berbeda, di lingkungan laboratorium yang berbeda, sekalipun itu tetap hasilnya akan sama. Tapi kalau sampel ujinya berbeda, ya jelas jadi bias. Misalnya kayak gini, Bang Joshua ditimbang berat badannya 80 kg misalnya. Kemudian saya nggak terima, nggak mungkin Bang Joshua itu berat badannya 80 kg. Saya mau pemeriksaan ulang, penimbangan ulang berat badan Joshua. Tapi yang saya timbang ulang bukan badannya Bang Joshua, tapi badannya Pak Roni.
Ya nggak bisa, hasilnya pasti beda. Gitu. Jadi sampel uji itu penting sekali. Kalau misalnya saya tidak yakin sama pemeriksaan Bang Joshua, maka kalau saya diminta pemeriksaan ulang, saya satu, mana sampel ujinya? Saya nggak mau bukan dari sampel uji yang sama. Itu diatur di ISO 27037. Harus original source atau digital evidence copy. Dua. Ya, saya ulangi ya. Harus original source. Kalau tidak dapat original source, digital evidence copy. Gitu. Itu yang nilainya identik karena versi nilainya ada. Nah, pada waktu persidangan September 2016, saya bilang sama Jaksa, sama Risman, sama PH, silakan ambil aja kok evidence-nya itu ada di Jaksa, tinggal penetapan hakim, periksa ulang. So simple, that's it, saya bilang. Ambil aja, nggak ada masalah bagi saya. 2 tambah 3, 5, ya tetap aja 5, nggak akan jadi 6, nggak akan jadi 4. Tapi ternyata, Risman nggak mau melakukan pemeriksaan ulang. Katanya pemeriksaan ulang butuh waktu yang lama. Padahal kalau hanya didasarkan pada metadata, dia kan ngomongnya metadata. Itu metadata itu Bang Joshua juga tahu. Kalau hanya sekedar metadata diambil dari file, satu file video, itu juga hanya hitungan detik atau menit. Nggak lama, anggap aja ada hitungan menit. Udah dapat ekstraksinya, tinggal dianalisa metadata itu. Bukan hitungan hari atau minggu. Dia bilang, oh bisa 2 minggu lebih. Nah, kelihatan memang nggak bisa melakukan pemeriksaan gitu. Dia hanya bisa bernarasi berbeda gitu. Yang penting berbeda gitu. Jadi mengingatkan saya sama ada satu kalimat mutiara Bang Joshua sama Mbak Athena. Itu Jonathan Swift. Jonathan Swift itu penulis Gulliver's Travel. Kata Jonathan Swift, you cannot reason a person out of something they will not reason into. Jadi kamu tidak akan bisa meyakinkan orang lain yang dia itu tidak yakin untuk itu. Kalau bahasanya itu tidak ada bukti yang bisa, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti bagi orang yang bodoh. Jadi perspektifnya yaitu nggak ada yang bisa gitu. Jadi kacamatanya kacamata menurut kebenaran versinya dia. Jadi kalau ada di luar itu fakta realitas yang benar, dia nggak terima gitu. Pada waktu PK yang terakhir Oktober 2024, jaksa juga sempat nanya sama saya. Kan itu kasus itu udah PK 3 kali. Kemudian jaksa bilang, Pano, sidang konfrontasi sama Risman, oh ya nggak apa-apa. Saya ladenin, nggak ada masalah kok gitu. Nggak mau juga. Dia memang nggak mau adu argumentasi sama saya gitu. Saya juga bingung gitu. Maunya apa? Hanya bisa bernarasi jahat di luar. Itu fitnah-fitnah semua yang dinarasikan sama Rismon. Bagi saya, salah satu tempat terbaik untuk adu argumentasi ilmiah itu adalah di depan persidangan. Itu tempat terbaik karena netral. Ada jaksa, ada PH, pengacara. Kemudian majelis hakim di posisi yang netral, tidak memihak. Ada waktu untuk ahli dari pihak jaksa, ada waktu untuk ahli dari pihak PH. Imbang sekali, netral. Tapi ternyata Risman nggak mau adu argumentasi ilmiah di depan persidangan. Jadi kalau saya analogikan gini, kalau misalnya saya diminta sama Mbak Athena, ayo Pak Nu, adu tinju sama Bang Joshua. Pasti kan kita nanya, adu tinjunya di mana Mbak Athena? Kalau di ring tinju kami mau, karena ada hakimnya, ada wasitnya, jelas. Tapi kalau misalnya adu tinjunya di luar ring tinju, di jalanan, itu namanya tawuran. Tawuran jadinya ribut gitu, rusuh gitu. Adanya debat kusir. Makanya ketika Bang Joshua ngajak saya sebenarnya tuh agak sungkan juga karena kan saya tuh males yang hal-hal yang kayak gini. Tapi ada kalanya juga harus saya ngomong di sini tentang literasi digital forensik. Sekaligus saya juga silaturahim sama Bang Joshua. Saya udah lama sekali nggak ketemu sama dia gitu, sama teman-teman di sini. Nah kembali lagi ke tadi sempat disinggung sama Bang Joshua apa ya? Oh ya, e-right soft. Nah itu juga sempat ditanya-tanya gitu sama gini. Saya sampai bingung, ini Rismon ini ahli apa enggak ya gitu. Apa dia nggak tahu tentang namanya rating application, rating library. Ketika kita melakukan ekstraksi metadata satu file video, maka itu ada nanti komponen namanya rating application atau rating library. Nah, di kasus itu, yang kita dapatkan adalah aplikasi e-Redsoft. Jadi e-Redsoft itu aplikasi bawaan DVR. DVR itu butuh sistem untuk bisa menangkap objek dari kamera CCTV kemudian untuk dituangkan ke dalam hard disk. Jadi dia butuh sistem. Jadi kan kamera CCTV itu adalah perangkat keras, hardware. Hard disk juga hardware, perangkat keras. Butuh sistem, yaitu perangkat lunak, untuk menjembatani objek yang ditangkap oleh kamera CCTV agar bisa disimpan di dalam hard disk. Nah, aplikasi yang digunakan di dalam DVR itu adalah aplikasi e-Redsoft. Dan itu dikuatkan di dalam metadata, jadi mungkin Rismon juga nggak teliti membaca metadata. Ada di atasnya rating application atau rating library namanya director, komponen director. Director itu
menjelaskan asal-usul dan penggunaan aplikasi iRedsoft di dalam ekstraksi metadata itu. Nah, di situ ditulis di dalam komponen director super kemudian build number 95 tahun 2013. Super itu adalah singkatan, super plus recorder. Super itu singkatan simplified, universal, player, encoder, renderer, plus recorder. Tuh lengkap sekali itu. Jadi iRedsoft ingin menyatakan bahwasanya aplikasi ini digunakan untuk player. Player itu bisa playback. Encoder, nanti di encoding untuk bisa disimpan di dalam hard disk. Kan hard disk itu kan bilangan biner, disimpan di sana. Nanti kalau mau ditampilkan, dia butuh renderer. Renderer itu data atau objek yang ditangkap dari kamera CCTV, kemudian nanti dirubah menjadi sinyal-sinyal video yang bisa nanti di playback. Recorder itu merekam. Jadi itu aplikasi memang bawaan DVR untuk digunakan supaya objek-objek yang ditangkap oleh kamera CCTV itu bisa ditampilkan kembali, bisa disimpan dan bisa ditampilkan kembali. Ada renderernya, ada recordernya, ada playernya, ada juga encodernya. Jadi lengkap sekali di sana. Tapi statement yang disampaikan oleh Rismond seakan-akan dia tuh nggak tahu apa-apa, hanya ngomong iRedsoft, tapi nggak bisa menjelaskan. Jadi ini orang nih nggak jelas gitu. Jadi kalau katanya tadi Pak Roni atau Bang Joshua, memang paling enak itu kita duduk ngumpul yang memang sama-sama pegiat profesional praktisi digital forensik. Jadi kita bisa ngomongnya tuh nyambung. Kita mau ngomong apa, nyambung. Kalau ini enggak, iRedsoft itu maunya apa, iRedsoft itu. Kelihatan kalau memang tidak punya pengetahuan, knowledge-nya. Jadi sebenarnya knowledge itu akan bisa kita lihat ketika dia ngomong atau hasil karya tulisnya. Kalau misalnya dia ngomong, kita bisa tahu. Misalnya tadi saya menyimak Pak Roni ngomong, saya menyimak juga Bang Joshua ngomong. Kelihatan bahwasanya memang kelihatan ada knowledge-nya. Nah, kalau misalnya skill itu harus kita lihat langsung itu skill gitu. Tapi knowledge itu kelihatan sekali. Kemudian tadi apa yang sempat disinggung sama Mbak Atina, legalitas. Nah, ini legal apa enggak gitu? Atau Bang Joshua tadi legal apa enggak itu? Oke. Kita akan ngomong kalau legal atau tidak legal itu adalah kalau ada regulasinya. Kalau tidak ada regulasi, ya udah lewat aja. Memang nggak ada. Tapi kalau sudah ada regulasi, itu namanya legal. Tidak mengikuti regulasi, tidak legal. Atau kalau dalam bahasa yang lain selain regulasi itu ada namanya consent, sepengetahuan. Without consent or with consent. Kalau with consent, jadilah legal. Without consent, illegal, tidak legal. Jadi artinya apa? Misalnya kayak gini. Oh, hacking, misalnya hacking. Hacking with consent, hacking dengan sepengetahuan, itulah legal. Namanya pen testing. Halal, resmi. Misalnya Bang Joshua diminta, ayo Bang Joshua, hacking sistem saya. Sepengetahuan saya. Artinya hacking with consent. That's pen testing. It's legal. Legal gitu. Tapi kalau misalnya Bang Joshua nge-hack sistem saya tanpa sepengetahuan saya, itu namanya illegal. Itu juga tadi yang masalah legalitas. Jadi kalau misalnya tadi sempat disinggung sama Bang Joshua apa ya tadi? Periksa ijazah tapi tanpa sepengetahuan orang yang punya ijazah, kan aneh juga gitu. Jadi nge-hack sistem Bang Joshua tapi tanpa sepengetahuan Bang Joshua, kan aneh juga gitu. Google itu aja with consent. Ayo hack sistem saya, nanti kalau bisa ketemu bugs-nya, bugs bounty, nanti saya kasih duit, kata Google. Memang sepengetahuan with consent gitu. Kalau satu lagi tadi regulasi. Regulasi itu menyatakan untuk legalitas maka diaturlah banyak hal. Nah, misalnya gini. Ada namanya di ISO 27037 itu chain of custody. Itu salah satu dasar dalam dunia forensik, chain of custody. Jadi ketertelusuran rantai atau keberadaan eksistensi dari evidence, dari barang bukti. Itu regulasi yang kental sekali, yang seluruh dunia internasional termasuk Indonesia menggunakannya. Misalnya gini, kalau di Indonesia itu bentuk chain of custody di penyidikan itu dimulai dari berita acara penemuan di TKP. Kemudian disita ada namanya berita acara penyitaan. Kalau misalnya dari penggeledahan, berita acara penggeledahan. Kemudian lanjut ke berita acara penyitaan. Kemudian ada lagi nanti kalau diserah terimakan ke lapor Barreskrim Polri, maka itu ada berita acara serah terimanya. Jadi itu lengkap. Chain of custody-nya bentuknya itu dalam bentuk berita acara sesuai dengan hukum positif KUHP yang ada di Indonesia. Sampailah nanti ketika diperiksa juga ada SOP-nya. Jangan lupa Mbak Atina sama teman-teman, Puslapor itu sejak 11 tahun yang lalu itu sudah terakreditasi ISO 17025.
Saya ulangi ya, sejak 2014 artinya 11 tahun yang lalu sudah terakreditasi ISO 17025 sebagai laboratorium penguji. Dan itu nggak gampang. Jadi kalau kita ISO 17025 itu kita harus memenuhi banyak persyaratan, kompetensi SDM-nya, metode ujinya, peralatan ujinya, lingkungan laboratoriumnya, manajemennya. Itu nanti datanglah asesor dari Komite Akreditasi Nasional datang. Nanti dilihat semua komponen-komponen sesuai ISO 17025. Kalau memenuhi maka akan dikasihkan akreditasi. Kalau tidak memenuhi fail. Tidak bisa diberikan akreditasi. Nah, Puslapor khususnya digital forensik itu sejak 2014, 11 tahun yang lalu sudah terakreditasi. Jadi pemeriksaan di sana ada SOP-nya, ada panduannya, tidak boleh subjektif mengikuti si A, si B, si C, enggak. Harus rigid sekali ada patokannya, dan patokannya itu salah satunya mengacu ke ISO 27037 yang tadi yang sempat saya singgung tadi. Nah, kalau misalnya Rismon, apakah dia mengacu ke sana gitu? Kalau dia memang punya lab, apakah labnya itu ISO 17025 accredited? Kalau dia menggunakan metode uji, apakah metode ujinya itu sudah mengacu ke ISO 27037? Kalau dia menggunakan sampel ujinya itu valid nggak gitu? Dari original source nggak? Atau digital evidence copy nggak? Oke, dia ngomong dia peneliti. Oke, kalau peneliti dia mengacu ke SKKNI nggak? Dia mengacu ke undang ITE nggak? Jadi tidak boleh ada orang yang tidak jelas statusnya. Tadi sempat disinggung juga sama Bang Joshua, statusnya aja S2 S3 Yamaguchi juga sudah nggak jelas gitu. Gimana mau ngomong hal yang lebih jelas gitu. Jadi di dalam konteks ini kita itu harus berpikir logik gitu. Berpikir logik itu adalah sesuai dengan fakta. Itu logic thinking itu sesuai fakta, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan sains. Kalau misalnya yang tadi sempat saya singgung di awal, ELA, Error Level Analysis, begitu Rismon dan yang lain menyebut ELA, saya tuh bingung loh, ke ELA di hasil jepretan ijazah nggak bisa, gitu. ELA itu di file JPEG, yang kalau misalnya diedit sama Bang Joshua, nanti saya diminta periksa, nah baru saya bisa dapat. Tapi itu juga dengan persyaratan tidak dilakukan konversi berulang di file JPEG itu, nanti hilang gitu, batasan pixelnya tuh hilang gitu. Kalau misalnya ijazah di foto kemudian ELA tuh aneh banget gitu, dari mana ilmunya gitu. Teorinya sudah nggak pas gitu. Ibaratnya teori berenangnya itu sudah nggak pas, gimana kita lihat dia praktek renangnya gitu. Kemudian tentang tadi RGB yang dijelaskan Pak Roni, itu juga betul. Red, green, blue itu tiga garis imajiner yang nanti menyusun sekian banyak warna. Ada juga kalau di CCTV itu YUV yang menyusun warna. Y itu prominence yang mewakili tingkat brightness, kecerahan sama nilai gray. Ada UV itu kaitannya dengan blue dan green. Jadi kaitannya bagaimana nanti itu akan membentuk warna-warna yang akan ditangkap oleh kamera CCTV. Dan tadi juga sempat disinggung sama Bang Joshua, ada banyak video yang menyesatkan di channel YouTube-nya. Ya begitulah, orang akan bisa melihat kualitas orang itu bisa dilihat dari ngomongnya gitu. Saya ulangi, kualitas orang itu bisa dilihat dari ngomongnya. Kalau ngomongnya tidak ilmiah kemudian ngaku ilmiah, orang tuh bingung, ini ilmiah dari mana, ngomongnya aja tidak ilmiah. Kemudian ketika menuduh itu sudah nggak bisa lagi. Di dalam ilmiah itu tidak boleh menuduh. Tadi sudah disinggung sama di awal sekali sama Bang Joshua, ilmiah itu tidak boleh menuduh, ilmiah itu fakta gitu. Baik. Makanya diatur di dalam ISO 27037 dan ISO 17025. Misalnya kayak gini, ada tuduhan apa gitu di itu, bahwasanya telah dilakukan penghilangan frame. Tidak ada gitu. Udah dijelaskan, tapi dia memang ya gitulah, kata Jonathan Swift itu, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti bagi orang bodoh gitu. Pusing sendiri gitu jelasin gitu. Ya perspektifnya hanya benar menurut perspektifnya dia. Oke, gitu aja Mbak Tina. Makasih Bang Jo. Pak Roni. Sebentar Pak No. Kalau prosedurnya sudah resmi nih, variabel yang menjadikan seorang itu ahli forensik digital banyak sekali. Variabel-variabel untuk uji forensik digital atau uji forensik juga variabelnya sangat banyak sekali. Nah, Pak Nuh, lantas apa nih resiko yang kita hadapi sebagai negara ketika klaim-klaim yang mungkin narasi-narasi forensik digital ya disebarkan oleh pihak-pihak yang barangkali tidak kompeten, lalu dipercaya publik secara luas? Apakah hal-hal semacam ini bisa menjadi ancaman terhadap kepercayaan publik terhadap institusi, bahkan mungkin stabilitas nasional? Sebentar ya, saya bacakan ada data sebentar. Oke. Ada data di Indonesia, 286 juta penduduk Indonesia.
Yang belum sekolah 69 juta. Yang belum tamat SD 30 juta. Yang tamat SD atau sederajat 63 juta. Tamat SMP atau sederajat 41 juta. Tamat SMA atau sederajat 61 juta. Jadi artinya 60, 90, 90, 120, 210, 200, sekitar 260 juta rakyat kita itu SMA ke bawah. Jadi itu menunjukkan memang riuhnya sosmed. S1 itu 964.000 tamatan S1, salah. S1 13.500.000, S1 13.500.000, S2 lebih kecil lagi 900.000, S3 69.000. Jadi memang logic thinking yang ada di, mohon maaf, yang ada di masyarakat Indonesia itu belum apa ya, belum bisa, dikarenakan memang itu terkait dengan tingkat pendidikan, keberterimaan suatu informasi. Gini, saya sering bilang kalau kita dapat informasi, stop dulu di kita cek apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau memang itu benar, tanya lagi, apakah perlu kita sebarluaskan atau tidak? Gitu. Adakah manfaatnya saya share atau tidak? Kalau misalnya informasi itu keliru, ya sudah, stop di kita, jangan disebarluaskan. Itu belum tentu menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia. Makanya adanya forum ini, adanya forum-forum yang lain yang sifatnya literasi digital bagi masyarakat Indonesia itu bagus sekali. Inilah salah satu alasan saya ketika diajak Bang Joshua, hadir yuk, hadir gitu. Oh ya boleh, saya hadir. Saya anggap ini adalah kesempatan yang baik untuk memberikan pencerahan literasi digital, khususnya digital forensik bagi orang Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai masyarakat Indonesia itu hanya dijejali narasi-narasi fitnah, keji dan jahat yang mengaku-ngaku ahli digital forensik, padahal itu nggak jelas gitu. Tadi yang sudah kita jelaskan tadi, kasihan masyarakat Indonesia, belum tentu mereka seperti logic thinking yang tadi kita sampaikan tadi. Jadi Bang Joshua, terima kasih. Mbak Atina, terima kasih. Pak Roni, terima kasih sudah membuat satu forum bagus ini meskipun online. Tadi juga sempat saya join sama Bang Joshua. Nggak ada offline-nya yang gini, biar saya lihat ngobrol-ngobrol kita sambil canda-canda gitu. Karena offline itu biasanya sambil canda-canda, saling nimpali. Tapi ini nggak ada waktu, ya udahlah online gitu. Mungkin lain waktu Bang Joshua kalau misalnya kita offline komunitas ini kita ngobrol-ngobrol mungkin lebih serius lagi. Nggak apa-apa, bagus juga gitu. Sambil disiarkan, direkam, kemudian disiarkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia tentang digital forensik. Penting sekali masyarakat Indonesia itu memahami digital forensik, jangan sampai terbawa emosi. Jadi logic thinkingnya hilang. Logic thinking itu juga bisa hilang kalau kita terbawa emosi. Misalnya saya nggak suka sama Bang Joshua, ya udah apapun yang disampaikan Bang Joshua saya nggak terima, hilanglah logic thinking saya. Padahal itu adalah kebenaran. Atau ada yang membayar saya, ini Pak Nuh, yang penting berbeda dengan Bang Joshua, saya kasih 1 miliar, ya udah saya terima 1 miliar, saya serang tuh Bang Joshua gitu. Itu juga akan hilang logic thinkingnya, nggak boleh juga. Nah, masyarakat Indonesia harus tercerahkan, jangan melihat hanya hitam dan putih gitu. Nah, itulah hadirnya DevTalk ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang digital forensik. Hati-hati jikalau ada klaim yang mengaku-ngaku ahli digital forensik padahal tidak punya komunitasnya, kan aneh juga gitu. Kalau misalnya mancing mania aja ada komunitasnya gitu. Ya, mancing aja ada komunitasnya. Oh, saya jago mancing, pasti tanya, biasanya mancing di mana Pak Nuh? Temannya siapa aja? Kan iya, memang jago mancing, ada komunitasnya. Kalau misalnya otomotif, suka sama Vespa, ada juga komunitasnya, komunitas Vespa. Lo ngaku ahli digital forensik nggak ada komunitas, aneh banget. Komunitasnya mana gitu? Kalau Bang Joshua, kata Bang Joshua saya ahli digital forensik, saya tahu ada komunitasnya. Dan saya adalah salah satu temannya Bang Joshua. Jadi sangat aneh bagi ahli yang ngaku ahli tapi nggak punya komunitas gitu, aneh sekali gitu. Kemudian mulutnya tidak ada attitude, serang sana serang sini, fitnah sini, tapi nggak pernah menjelaskan secara ilmiahnya apa gitu. Diajak, ini juga tadi kata Bang Joshua, nanti ada respon Pak Nuh, ayo gitu. Saya juga lihat tadi mana ya partisipannya, nggak ada juga muncul gitu. Asik juga kalau ada respon yang dia bilang macam-macam itu ya kita langsung patahkan di sini gitu. Apa yang dia minta penjelasan kita langsung kasih penjelasannya gitu. Malah gini, dulu waktu dia hadir di September 2016 malah dia yang bikin masalah. Gini, ada satu kamera CCTV, kalau saya nggak salah channel 9 waktu itu yang dia tampilkan. Dia cerita diambil dari YouTube, padahal kita tahu kalau YouTube itu sudah mengalami 3 kali distorsi.
distorsi ketika direkam langsung sama awak media TV, distorsi yang kedua ketika di-upload ke YouTube, distorsi yang ketiga ketika itu di-download dari YouTube. Jadi ada 3 kali distorsi. Dan rekaman YouTube itu bukan barang bukti sekunder, bukan bukti sekunder. Bukti sekunder itu berasal dari bukti primer, yaitu original source atau digital evidence copy. Jadi semua menyatakan di persidangan bahwasanya rekaman YouTube itu adalah bukti sekunder. Itu sesat dan menyesatkan, nggak ada pijakannya. Kalau ISO 27037 itu bilang bukti sekunder itu berasal dari bukti primer. Bukti primer itu apa? Yaitu original source atau digital evidence copy. Kemudian dia membuatlah tangan terdakwa itu jarinya jadi panjang gitu. Saya juga kaget kenapa jadi panjang gitu. Ternyata setelah saya lihat dia menampilkan display aspek rasio menjadi 1:1. Kalau gitu dia melakukan rekayasa sebenarnya. Aslinya kamera channel 9 itu adalah 5:3. Jadi display aspek rasio itu height and width. Kan ada height kali width gitu. Kalau ada yang ini kan ada juga yang namanya 1920 kali 1080. Kalau gitu itu display aspek rasionya 16:9. Kayak layar lebar kita saat ini. Ada juga kamera CCTV yang model lama itu 5:3, 960 kali 578 pixel. Nah, channel 9, kamera CCTV channel 9 itu adalah 5:3. Dia mampatkan menjadi 1:1. Jadi yang merekayasa siapa? Ya dia merekayasa. 5:3 dimampatkan jadi 1:1. Jadi mukanya Bang Joshua yang bulat itu jadi lonjong. Ini. Jadi tangannya nenek lampir katanya itu. Iya, jari tangannya jadi panjang-panjang, lehernya Mbak Atina jadi panjang, jadi tinggi karena dimampatkan 1:1. Jadi dia merekayasa evidence gitu. Nah itu kalau dia hadir, kita tanya itu kenapa jadi 1:1 gitu. Yang awalnya 5:3, kenapa dia mengubah evidence? Malah dia yang mengubah evidence dari 5:3 menjadi 1:1 display aspek rasionya kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Nuh. Barangkali kita ke Mas Joshua. Selama ini sudah cukup vokal membantah ya tudingan ijazah palsu, bahkan lewat unggahan bukti forensik di akun Facebook Anda. Publik bertanya-tanya apakah bukti-bukti itu hanya narasi saja untuk menjawab Rismon, ataukah Anda memang sedang melakukan investigasi tandingan secara betul-betul ilmiah? Ya, yang mana tadi ya yang ditanyakan ya terkait ijazah Rismon atau gimana? Yang investigasi secara menyeluruh dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Mas Joshua. Iya. Jadi gini, jadi kan kita perlu meluruskan ya. Jadi ada narasi-narasi atau asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dasar ya untuk menuduh katakanlah institusi tertentu, lembaga tertentu itu melakukan pemalsuan dan seterusnya lah gitu ya. Ya jadi kenapa kita ikut bersuara ya, karena kita melihat ini sudah tidak fair ya, tidak fair dalam artian lebih banyak orang yang menuduh gitu ya di media sosial terutama gitu ya, sehingga kita perlu meluruskan ya, jangan sampai nanti banyak korban-korban lainnya. Kan sekarang seperti misalnya nama baik kebetulan alma mater saya UGM gitu ya, kemudian ada institusi-institusi lain juga di apa istilahnya difitnah lah gitu ya. Nah padahal kita bisa ya sebenarnya meluruskan ini. Nah problemnya memang mereka ada orang-orang yang sudah tidak bisa diluruskan gitu ya. Nah tapi ada juga orang yang sebenarnya masih ragu ya. Jadi beberapa pesan-pesan yang masuk saya ini mana buktinya Mas? Ada nggak ini? Karena narasi mereka seperti ini. Memang problem yang pertama memang ada ya keengganan gitu ya, keengganan orang-orang yang memahami sebenarnya kasus ini, tapi dia tidak berani bersuara. Ya. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan ya. Kemarin juga saya dihubungi ya teman-teman Bareskrim ya, kebetulan saya juga sudah ketemu dengan mereka, dan mereka juga mempertanyakan apa sih FGD DFIS gitu ya, kenapa bisa mendapatkan data-data sedemikian dan seterusnya gitu ya. Ya saya jelaskan ya. DFIS itu kita bentuk 2018 ya, Digital Forensik dan Infosec. Jadi ini komunitas tanpa bentuk sebenarnya, tetapi ini kumpulan dari para profesional di bidang IT, profesional di bidang keamanan dan juga digital forensik. Jadi kita sudah memberikan banyak sekali FGD, membuatkan fokus group discussion mulai dari tahun 2021, sekarang FGD yang keberapa gitu ya, sudah cukup banyak gitu ya. Nah, beda dengan DevTalk. Kalau DevTalk itu memang dari kita, dari PT Analis yang memberikan searah sebenarnya ya, searah kepada pemirsa-pemirsa yang ingin tahu tentang digital forensik. Banyak case yang kita bicarakan di sana. Nah, dari situ ya di awal kita juga enggan. Saya coba tanyakan dulu di komunitas saya, ini perlu kita luruskan nggak sih gitu ya. Cuman banyak teman-teman yang di komunitas itu, wah ini masalahnya bukan masalah kebenaran lagi, tapi mereka mencari pembenaran. Apapun yang kita berikan pasti akan dicari celah-celah yang lain ya. Dan itu terbukti ternyata
setiap ada sesuatu yang sudah kita berikan, misalnya seperti Rismond tadi gitu ya, oh ini loh skripsi yang lain juga sama nih fontnya gitu ya. Akhirnya apa? Yang dicari tanda tangannya kok kosong gitu kan. Kemudian dicari yang lainnya dan seterusnya. Nah, mungkin ya karena panelis yang lain mungkin apa namanya sudah memberikan suaranya, saya mungkin lebih ingin mengklarifikasi ya, memberikan data-data saya ya, sehingga banyak asumsi-asumsi yang di luar sana ya itu bisa terpatahkan. Artinya apa? Jangan sampai mereka mempercayai ya yang baru misalnya ya, yang baru sebentar saya coba tunjukkan ya. Risma menyatakan apa ini di sini ya? Saya coba share screen. Nah ini juga bahasanya kalau kita bisa lihat ngeri ya. Nggak tahu juga kenapa bisa seperti ini omongannya dia. Ya. Nah di sini ya. Jadi dia menganggap Jokowi hanya mengikuti sarjana muda gitu ya. Kemudian dari mana ya dia? Oh dari sini ya, dari sini. Nah yang ini ya. Karena hanya 122 SKS gitu ya. Nah, dia nggak tahu kebijakan pada zaman itu. Nah, ini juga yang bikin masalah sebenarnya ya. Kenapa ya orang ini tanpa melakukan verifikasi dulu, tanpa memahami ya cara kerja peraturan di zaman itu ya, tapi berani ya mengungkapkan hal-hal yang konyol sebenarnya karena ketidaktahuannya. Jadi benar sih Mark Twain bilang ya bahwa orang bodoh ya itu memang tidak peduli dengan kebenaran. Dia akan mencari pembenaran-pembenaran saya. Contohnya seperti ini. Contohnya tadi sejenis font dan seterusnya. Dia akan cari lagi nanti yang lain. Nah, ini saya coba jelaskan. Jadi di sini ada petunjuk ya. Program studi S1 Fakultas Kehutanan yang sudah kita dapatkan, ya. Jadi di sini jelas bahwa orang yang mendapatkan sarjana ya di Fakultas Kehutanan ada syarat-syaratnya di sini. Semuanya jelas, diatur dan memang ada beberapa nilai gitu ya. Nilai Pak Jokowi di semester tentu yang dimunculkan di sana. Ya, kemudian ada juga yang totalnya yang dimunculkan di sana dan dia nggak tahu itu totalnya 122. 122 itu apanya? Itu pengalinya. Ya. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ya. Saya coba sini ya. Hasil evaluasi. Nah ini terutama bagian yang ini. Ya. Nah ini. Ya. Sarjana muda itu harus mendapatkan berapa kredit? Berkisar 110 ya. Sedangkan S1 itu 160. Total SKS yang didapatkan Jokowi itu kurang lebih 160. 120 untuk sarjana muda dan 40 untuk sarjana. Jadi totalnya udah memenuhi. Termasuk juga nilai-nilainya. Ya, mungkin ada satu semester dia di bawah 2, tapi selainnya di atas 2. Dan itu sudah lolos di sini, ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini. Lebih besar dari 2. Itu sudah lulus. Kemudian S1-nya 40 SKS. Rata-ratanya akhirnya 3 sekian yang muncul di layar sini ya. Itu benar. Sorry. Mana tadi? Di poster yang lainnya di sini. Di sini juga sudah ditunjukkan ya. Nah, ini itu kan di semester awal. Jadi ada juga yang mempelesetkan gitu ya. Karena tertulis semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2 istilah dari semester genap dan ganjil. Semester ganjil dan genap. Semester 1 itu ganjil, semester 2 itu genap. Mereka mengira ini semester 2 tapi tahun 82 atau 83 gitu ya. Kenapa bisa semester 2? Jadi nggak sesuai gitu ya. Padahal mereka nggak paham bahwa itu semester ganjil dan semester genap. Setiap tahun selalu berulang gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang dipelesetkan juga gitu ya. Nah pada zaman ini 8182 memang dia ngambilnya sarjana muda karena dia harus lulus dulu 120 SKS ya. Jokowi dapat 120 SKS. Sarjana mudanya selesai dulu, baru ngambil 2 tahun lagi untuk mendapatkan sarjana ya, 40 SKS kalau nggak salah. Ya, kita nggak bisa kasih tunjuk, tapi di sini sudah muncul ya. Nah, yang ini 122 ini pembaginya, ini SKS dari sarjananya 40 ya. 120 sarjana muda ditambah 40, 160 akhirnya luluslah sebagai sarjana. Dan itu tidak dipersoalkan dan nilainya di sarjana 3, sekian, ini kan 3 sekian. Itu dianggap sangat memuaskan ya, nilainya sangat memuaskan. Ya, saya punya dokumen ininya, tetapi kita bisa melihat dari yang sudah ada di media ya, saya rasa itu. Nah, itu contohnya ya. Inilah yang dibuat dia narasi seolah-olah gitu ya. Jokowi hanya menyelesaikan 122 SKS padahal ini bukan SKS-nya, SKS-nya di sini. Nah, yang seperti inilah sebenarnya yang dimainkan mereka ya. Yang dibuat mereka menjadi asumsi-asumsi dan itu sangat liar sekali.
Nanti ada lagi yang baru. Kalau saya tunjukkan pun pasti ada yang baru lagi nanti dan nggak akan selesai. Ya, karena memang ya tadi seperti saya katakan, Mark Twain menyatakan kita nggak ada cara kita berdebat dengan orang yang dungu. Gitu ya. Mereka pasti akan mencari pembenaran mereka sendiri. Ya. Mereka tidak mencari kebenaran. Kita di sini mencari kebenaran. Dan sebenarnya Bareskrim sudah mendapatkan data ini sangat detail. Ya. Memang tidak semua ditampilkan di layar pada saat press conference tersebut atau gelar perkara tersebut. Nggak mungkin semua. Hanya cuplikan-cuplikan. Tetapi ketika cuplikan-cuplikan itu dinarasikan berbeda dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang super kerdil lah, boleh katakan, ya, akhirnya ya begitu. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Yang lainnya juga bisa kita patahkan sebenarnya. Ya. Nanti bisa, ya, kalau misalnya ternyata oke, nanti akhirnya katakanlah naik ya penyidikan, ada yang jadi tersangka dan seterusnya, nanti bisa bertarung di pengadilan. Kalau saya pengen dihentikanlah, ya, biarkan ya proses berjalan, ya. Nanti di sana baru ketemu daripada muncul kedunguan-kedunguan yang baru, ya. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Mungkin itu. Ya. Bang Jo, mungkin analoginya kayak orang yang mau tenggelam, apapun diambil, mau rumput juga diambil, apapun diambil daripada nanti mati tenggelam gitu, Bang Jo. Jadi itulah serang sana serang sini, jurus dewa mabuk itu. Karena iya betul Pak Nuh. Ya. Ya begitu Pak, Mbak Adina. Baik, Mas Yusua. Berarti apakah Anda meyakini bahwa narasi yang dibangun tanpa metodologi forensik yang betul adalah bentuk pembunuhan karakter berbasis pseudoscience? Iya, bisa jadi demikian ya. Jadi memang mungkin ada aktor di belakang ini ya. Kita nggak tahu sebenarnya. Tetapi kan kita ingin meluruskan ya secara saintifik, secara prosedur, secara keilmuan yang kita miliki sebagai praktisi di bidang digital forensik. Semua yang dilakukan mereka itu keliru, salah kaprah ya. Seperti Ella tadi menggunakan FaceNet kemarin gitu ya. Memberikan pendapat saja mereka itu sudah keliru dari fakta-fakta yang mereka lihat dari media gitu ya. Dan itu tidak utuh sebenarnya gitu ya. Dan itulah yang mereka komentari ya. Nah, ini nanti akan digiring lagi ya. Dari hasil kita ini nanti pasti ada yang dicuplik-cuplik gitu ya. Nanti akan muncul lagi sebenarnya. Tapi kita sebagai komunitas kita sudah paham lah orang-orang ini ya. Kita sudah tahu ya. Kita hanya perlu meluruskan, menyadarkan orang-orang yang agak ragu, boleh kita katakan ada ragu-ragu gitu ya, melalui event-event seperti ini. Banyak kok yang akhirnya sadar, termasuk pengacara-pengacara yang tahu, oh ternyata itu ya, gitu ya. Ternyata nggak benar ya, bahkan nggak bakal dipakai lagi orang-orang seperti itu. Saya yakin, gitu ya. Kalau ada orang yang masih pakai orang-orang seperti itu, ya sama dungunya berarti, ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan Mbak. Streaming di YouTube sudah ada 3.800 ya, penonton. Mungkin barangkali teman-teman penonton di YouTube nanti bisa share video ini barangkali ke rekan-rekan yang mungkin masih ada narasi-narasi tidak percaya dengan institusi Bareskrim dan lain-lain. Apakah ada kata-kata penutup barangkali dari Mas Yusua, Pak Nuh, ataupun Pak Roni? Silakan. Ya, silakan Pak Roni, tunggu dulu mungkin ya. Saya penutupnya lah. Ya, pertama, karena yang beredar sekarang ini adalah selalu berpondasi atau berpendapat itu sains. Nah, sementara sains itu selalu adalah mencari kebenaran. Nah, kebenaran ini selalu ada pondasinya. Nah, kalau pondasinya ini salah, artinya sampah ini masuk, ya sampah juga yang keluar gitu. Jadi, dengan adanya ini, kita punya perspektif atau setidaknya kita tercerahkan bahwa digital forensik itu ada aturan mainnya. Begitu juga ahli. Nah, sampai detik ini pun saya tidak merasa artinya sebagai ahli, walaupun tulisan banyak di paper maupun jurnal. Nah, tetapi saya tidak merasa itu jadi sebuah ahli untuk menyerang orang ataupun menggunakan perspektif yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Nuh dengan Mas Joshua tadi. Jadi gunakanlah ilmu pengetahuan atau wisdom untuk membangun negara ini. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Nuh, setuju dengan Mas Joshua tadi, sudah kita hentikan. Nah, kita walaupun nanti itu akan, saya percaya tuh Mas Jos pasti akan di klip-klip lagi tuh macam-macam lah ininya. Jadi banyak hal yang terjadi di media sosial, jadi ribut semuanya. Sehingga pemahaman tingkat pendidikan ini juga terpengaruh untuk memberikan pemahaman. Mungkin itu aja.
Pak Tika. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Nuh. Makasih Mbak Atina, Pak Roni, Bang Joshua. Ada satu hal kalau kita ngomong pemeriksaan laboratorium forensik itu diatur di dalam panduan lab. Jadi sejak terakreditasi ISO 17025 di tahun 2014, Lapor Bareskrim Polri itu punya panduan lab. Nah, di dalam panduan lab itu ketika melakukan pemeriksaan suatu evidence itu harus memenuhi dua syarat. Syarat formil, syarat teknis. Saya ulangi, memenuhi dua syarat, syarat formil atau syarat teknis. Ketika dua syarat ini tidak dipenuhi, maka evidence itu tertolak, tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Syarat formil itu kaitannya dengan administrasi penyidikan, syarat teknis itu kaitannya dengan evidence itu sendiri. Misalnya contoh gini, dibawalah uang palsu untuk dilakukan pemeriksaan, tapi ternyata uang palsu itu hasil fotokopi, maka itu nggak bisa ditolak gitu. Atau dibawa ke lapor pemeriksaan tanda tangan, tapi tidak ada tanda tangan pembanding, itu juga ditolak. Jadi harus ada persyaratan teknisnya. Kalau misalnya kita terima rekaman video misalnya untuk jadi evidence untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik, maka ada memenuhi persyaratan teknisnya. Jadi kita lakukan dulu pemeriksaan yang namanya bitrate histogram. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan metadata. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan namanya frame analysis. Ada 3 jenis pemeriksaan untuk memastikan rekaman video itu benar adanya, tidak ada editan apapun. Kalau misalnya ternyata ditemukan itu hasil editan, itu tertolak juga, tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya itu ternyata benar adanya, barulah kita lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Jadi ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik. Jadi penyidik itu tidak ujuk-ujuk bisa langsung bawa evidence untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Kita sangat strict. Misalnya saya kasih contoh lagi kayak gini. Masih kan mungkin kasusnya Sambo dulu. Justru yang menunjukkan bahwasannya itu di TKP bukan tembak-menembak itu adalah lapor. Yang bunyi di depan persidangan bahwasannya adalah penembakan satu arah itu adalah lapor. Setelah dihitung sudut tembaknya, kemudian dianalisa selongsongnya segala macam, ternyata bukan tembak-menembak. Dan yang menyatakan itu adalah lapor. Jadi artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ataupun formil itu akan tertolak gitu. Akan ketahuan, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Itu menurut Bang Joshua gitu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri gitu. Nah, sebagai penutup saya sepakat sekali sama Pak Roni tadi, bijaklah. Bijaklah ketika kita menilai sesuatu. Kalau misalnya kita menilai sesuatu itu dengan pendekatan ilmiah, bijaklah dengan pendekatan ilmiah tadi. Artinya ada standar yang digunakan. Kalau misalnya standar itu tidak ada atau standar itu tidak digunakan, maka itu juga akan tertolak. Ketika kita ngomong, juga ngomonglah yang baik. Ada dulu, Mbak Atina, Bang Joshua, sama Pak Roni, dulu saya pikir ilmu itu yang paling tinggi. Makanya saya senang belajar. Karena saya pikir ilmu itu adalah derajat yang paling tinggi. Ternyata saya salah, Bang Jo. Yang paling tinggi, lebih tinggi dari ilmu itu adalah adab. Adablah yang lebih tinggi dari ilmu. Kalau dulu kita diajarkan bagaimana kita ngomong sama orang tua, bagaimana kita lalu lalang di depan guru, ketika di sekolah, di rumah, itu adab. Mengajarkan bahwasanya ilmu itu di bawahnya adab. Adab itu salah satunya adalah ketika kita ngomong. Selain kita akhlak, itu juga ngomong. Kalau dari ngomongnya sudah tidak ada adab, sebenarnya ya jauh dari yang tadi kata Pak Roni, jauh dari kata bijak. Bijak itu selaras sekali dengan adab. Jadi kalau kita misalnya diskusi ilmiah, saya sering kok berapa kali diskusi sama teman-teman komunitas digital forensik, ketika ada perbedaan pendapat, ya udah kita nggak ada masalah, itu lumrah. Sama kayak misalnya survei, ada namanya metodologi survei, metodologi penelitian. Kalau kita dulu kuliah S1, S2, S3, ada namanya metodologi penelitian, research methods. Kata dosen kita, silakan mau pakai metode apa aja, nggak ada masalah gitu. Jadi ngapain kita ribut gitu. Bijaklah, seakan-akan dosen kita tuh ngomong bijaklah. Itu hanya sekedar metode, nanti juga hasilnya sama. Kalau misalnya kayak gini, saya ajak Bang Jo, ayo Bang Jo kita dari Blok M ke Monas. Naik apa Pak Nu? Oh kita bisa naik Grab, kata Bang Jo, saya mau naik sepeda. Oh ya nggak apa-apa. Terus kata Pak Roni, saya naik taksi aja ya Pak Nu, nggak apa-apa juga, nanti juga nyampe di Monas gitu. Itu hanya metode gitu. Perbedaan metode itu bukan satu hal yang harus diperdebatkan, karena kalau sampel ujinya tetap sama, ya mudah-mudahan hasilnya itu 11-12, beda tipis, tetap hasilnya akan sama gitu. Kalau misalnya sampel ujinya udah beda, nah itu yang pusing itu. Bias sekali gitu. Yang bukan original source diambil, yang dari internet diambil, diakui sebagai bukti sekunder, jujur.
ketika mengambil bukti dari internet dinyatakan sebagai bukti sekunder itu sesat dan menyesatkan. Nggak ada cantolannya, nggak ada standarnya yang ngomong kayak gitu. Kalau kita ngacu ke SWGDE, ISO 27037, jelas sekali original source dan digital evidence copy. Turunan kalau kita dapat informasi bukti di sana itu namanya bukti sekunder. Jadi bukti sekunder itu berasal dari bukti primer. Kemudian kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan, sudahlah kata Bang Joshua, nggak usah nuduh-nuduh. Mulut itu dijaga. Kalau kata orang tua kita sekolah SD dulu, mulutmu adalah harimaumu. Jadi bisa bahaya gitu. Menuding itu juga akan balik ke diri sendiri. Kalau nuding pakai telunjuk, ada 3 jari yang balik ke diri kita. Bijaksanalah, karena kita hidup bermasyarakat. Kita ini mau membangun negara. Republik Indonesia dimerdekakan oleh para pejuang kemerdekaan. Bukan untuk rusuh, bukan untuk ribut. Kita pengen sebagai jadi bangsa yang maju. Supaya kita tidak kalah sama negara tetangga kita juga bisa tegak, kokoh, dengan kepala yang gagah ketika kita berhadapan dengan ilmuwan dari Eropa, Amerika. Karena kita dimerdekakan tuh bukan tuh rusuh ribut gitu. Kita pengen jadi negara maju, kita nggak lagi tertinggal, baik itu masalah teknologi segala macam. Ayolah kita bersatu, nggak usah tuduh menuduh. Kalau memang punya kebencian, stop kebencian itu. Agama apapun menolak adanya kebencian itu. Yang ada adalah disuruh berbuat baik. Oke, gitu aja Mbak Atina, Bang Joshua, Pak Roni. Saya terima kasih udah diundang ke sini. Kapan-kapan kita offline. Ya, terima kasih Pak Nuh. Terima kasih Pak Nuh. Ngopi-ngopi gitu. Ini nggak ada ngopinya ini kita. Ya, nanti kita buat lain kali offline ya, Pak Nuh. Ya. Oke, silakan. Ya, silakan Pak Joshua. Iya. Jadi tadi disinggung sama Pak Nuh gitu ya terkait dengan bukti sekunder, bukti primer. Jadi saya ingat ya di sebuah acara televisi ya ada 2 orang ini yang menyatakan oh itu akan menjadi bukti primer kita gitu ya. Padahal itu dokumentasi saya gitu ya. Dari mana jadi bukti primer? Peneliti dari mana ini orangnya gitu ya. Saya ketawa-ketawa, saya cerita ke teman-teman ketawa semuanya gitu ya. Waduh, memang parah ini orang. Memang itulah ya. Jadi ini jadi pembelajaran lah ya, jadi bagi teman-teman yang lain ya, komunitas ya, bagi pemirsa semuanya ya. Jadi kita memang banyak diam ya, tetapi ada waktunya kita bicara ya. Di sini kita sudah bicara, nanti mungkin akan ada lagi event-event selanjutnya yang meluruskan ya hal-hal yang keliru di banyak masyarakat saat ini ya. Memang era post-truth udah ketara banget ya. Semua yang ada di media sosial itu jangan dipercaya begitu saja. Anda bisa tanyakan kepada komunitas-komunitas, ada ahli-ahli yang memang mumpuni. Jika memang ada lembaga yang berwenang, ya seperti yang mengeluarkan ijazah itu, ya pantasnya ditanyakan ke ijazah, gitu ya, ke mereka gitu ya. Jangan ditanyakan ke ahli-ahli yang nggak jelas gitu ya. Sama seperti saya nggak meneliti ijazah orang itu gitu ya. Saya cuma mengkonfirmasi, mengklarifikasi namanya kredensial akademiknya gitu ya. Dan dijawab begitu, saya juga bingung, mau gimana ini? Kok ada ahli yang nggak dipercaya sama kampusnya gitu ya. Nah, ini menjadi bumerang bagi dia sendiri gitu ya, menuduh orang lain palsu padahal dirinya yang palsu. Itu sangat jelas ya fakta-faktanya ya. Kalau misalnya dia punya argumen, dia bisa menunjukkan, meminta Yamaguchi mengklarifikasi seperti yang dilakukan oleh Jokowi misalnya, kita sangat senang gitu ya kalau memang mampu gitu ya. Mungkin itu penutup dari saya kembalikan kepada moderator Mbak Atina, silakan Mbak. Baik, hadirin DF Talk episode 20 kali ini dengan tema pakar-pakaran versus ahli forensik digital. Ahli betul-betul punya data, ahli betul-betul punya ilmu, tapi ironisnya yang dipercaya adalah mereka yang justru paling tidak memahami, namun paling percaya diri. Inilah yang disebut dengan para psikolog sebagai efek Dunning-Kruger. Orang yang tidak tahu merasa paling tahu. Saya Atina Cahyani, terima kasih telah bersama kami di DF Talk. Tetap berpikir kritis, percaya pada data, dan jangan biarkan kebenaran dikalahkan oleh sensasi. Terima kasih hadirin, Pak Nuh, Mas Joshua, dan Pak Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.